Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analgesik dengan anggota 1. Lingga Abdul Faruk, NIM 20111000012. 2. Anissa Alia Waroka, NIM 20111000019. 3. Putri Wahyu Purwanti, NIM 20111000023. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas 1. Pengertian analgesik, 2. Penggolongan analgesik, 3. Contoh dan efek samping, 4. Kesimpulan dan saran. Pengertian analgesik. Analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Analgesik termasuk obat-obat anti-inflamasi non-steroid OAINS seperti salisilat, obat narkotika seperti morfin, dan obat sintesis bersifat narkotik seperti tramadol. OAINS seperti aspirin, naproxen, dan ibuprofen tidak hanya meredakan nyeri. Obat-obat ini juga bisa menurunkan demam dan panas. Analgesik bersifat narkotik seperti opioid dan opidium bersifat menekan sistem saraf pusat dan mengubah reseptor terhadap nyeri, noisepsi. Obat jenis ini lebih kuat dalam mengurangi nyeri dibandingkan OAINS. Analgesik seringkali digunakan dalam bentuk kombinasi, misalnya paracetamol dan kodein, dijumpai dalam obat penahan sakit tanpa resep. Kombinasi obat ini juga untuk dijumpai bersama obat pemprasokerut seperti pseudoephedrine untuk obat sinus atau obat antihitamin untuk alergi. Penggolongan analgesik. Analgesik narkotik. Analgesik narkotin khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, seperti fraktur dan kanker. Nyeri pada kanker umumnya diobati menurut suatu skema bertingkat 4, yaitu obat perifer non-opioid, peroral atau rektal, paracetamol, acetosal, obat perifer bersama kodein atau tramadol. Obat sentral, opioid peroral atau rektal. Obat opioid parental guna memperkuat analgetik dapat dikombinasikan dengan CO analgetikum seperti psikofarmaka, amitriptilin, lepromazin, atau prednisone. Zat-zat ini memiliki daya menghalau nyeri yang kuat sekali dengan tingkat kerja yang terletak di sistem saraf pusat. Umumnya mengurangi kesadaran, sifat meredakan dan menidurkan, dan menimbulkan rasa nyaman seperti euforia. Dapat mengakibatkan toleransi dan kebiasaan habituasi, serta ketergantungan psikis dan fisik, ketagihan adiksi dengan gejala-gejala abstinensia bila pengobatan dihentikan. Semua analgetik narkotik dapat mengurangi nyeri yang hebat, tetapi potensi onset dan efek samping yang paling sering adalah mual dan muntah, konstipasi dan mengantuk. Dosis yang besar dapat menyebabkan hipotensi serta depresi pernapasan. Morfin dan petidin merupakan analgetik narkotik yang paling banyak dipakai untuk nyeri walaupun menimbulkan mual dan muntah. Obat ini di Indonesia tersedia dalam bentuk injeksi dan masih merupakan standar yang digunakan sebagai pembanding bagi analgetik narkotik lainnya. Selain menghilangkan nyeri, morfin dapat menimbulkan euforia dan gangguan mental. Yang kedua, analgesik non-narkotik. Terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Obat-obat ini dinamakan juga analgetika perifer karena tidak mempengaruhi sistem saraf pusat, tidak menurunkan kesadaran atau mengakibatkan ketagihan. Semua analgetika perifer juga memiliki kerja antipiretik, yaitu menurunkan suhu badan pada keadaan demam, maka disebut juga analgetik antipiretik. Khasiatnya berdasarkan rangsangan terhadap pusat pengatur kalor di hipotalamus yang mengakibatkan pasidilatasi perifer di kulit dengan bertambahnya pengeluaran kalor dan disertai keluarnya banyak keringat. Efek analgetik timbul karena mempengaruhi banyak hipotalamus atau zat di tempat cedera. Respon terhadap cedera umumnya berupa inflamasi, udem, serta pelepasan zat aktif seperti brankinin, PG, dan histamin. PG dan brankinin menstimulasi ujung saraf perifer dengan membawa impuls nyeri ke SSP. AINS dapat menghambat sintesis PG dan brankinin sehingga menghambat terjadinya perangsangan reseptor nyeri. Obat-obat yang banyak digunakan sebagai analgetik dan antipiretik adalah golongan salisilat dan acetaminophen, paracetamol, aspirin,
adalah penghambat sintesis Pg paling efektif dari golongan salisilat. Salisilat merupakan prototip ain yang sampai sekarang masih digunakan. Termasuk salisilat adalah Na-salisilat, aspirin, asam asetil salisilat, salisid, dan meryl. Salisilat bersifat toksik jika tertelan. Oleh karena itu hanya dipakai topikal untuk menghangatkan kulit dan anti gatal, antivirus. Golongan salisilat dapat mengiritasi lapisan mukosa lambung. Organ yang peka pada efek ini akan mengalami mual setelah minum aspirin dalam lambung. PG berperan serta dalam mekanisme perlindungan mukosa dari asam lambung atau gastrin. PG berfungsi meningkatkan daya tahan membran mukosa lambung. Aspirin selain efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi, dalam dosis kecil juga berfungsi sebagai antitrombosis, antiplatelet. Pada dosis kecil, aspirin dapat menghambat agregasi trombosit antikoagulan, mencegah terbentuknya trombus pada penderita infark jantung sehingga dapat mengurangi timbulnya stroke. Yang selanjutnya, obat analgesik. Yang pertama, analgesik narkotik. Analgesik narkotik yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia adalah yang pertama, morfin HCl, yang kedua, kodein atau tunggal atau kombinasi dengan paracetamol, yang ketiga, fentanyl HCl, yang keempat, petinidin, yang kelima, tramadol. Khusus untuk tramadol secara kimiawi memang tergolong narkotika, tetapi menurut undang-undang tidak sebagai narkotik karena kemungkinan menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya yaitu yang kedua, contoh analgesik. Yang pertama, aspirin menghambat pengaruh dan biosintesa daripada zat-zat yang menimbulkan rasa nyeri dan demam atau prostaglandin. Yang kedua, neuralgi meringankan rasa nyeri pada sakit kepala pada migrain, nyeri otot, sakit gigi, dan nyeri haid. Yang ketiga, paracetamol atau acetaminophen. Penggunaan paracetamol sebagai analgesik dan antipiretik. Yang keempat, ibuprofen. Obat ini bersifat analgesik dengan daya antiinflamasi yang tidak terlalu kuat. Yang kelima, asam mefenamat. Asam mefenamat digunakan sebagai analgesik. Yang keenam, tramadol. Tramadol adalah senyawa sintetik yang berefek seperti morfin. Tramadol digunakan untuk sakit nyeri menengah hingga parah. Yang ketujuh, benorilat. Benorilat adalah kombinasi dari paracetamol dan ester aspirin. Obat ini digunakan sebagai obat antiinflamasi dan antipiretik. Yang kedelapan, fentanyl. Fentanyl termasuk obat golongan analgesik narkotika. Analgesik narkotika digunakan sebagai penghilang nyeri. Yang kesembilan, naproxen. Naproxen termasuk dalam golongan antiinflamasi dan steroid. Naproxen bekerja dengan cara menurunkan hormon yang menyebabkan pembengkakan dan rasa nyeri di tubuh. Adapun efek sampingnya yaitu yang pertama, sakit perut dan tungkak lambung, yang kedua, mual dan kehilangan nafsu makan, yang ketiga, gastritis dan pendarahan, yang keempat, gagal hati dan gagal ginjal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat kami berikan, analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Penggolongan analgesik terdiri dari analgesik narkotik dan analgesik non-narkotik. Analgesik narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti fraktur dan kanker. Sedangkan analgesik non-narkotik terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Obat-obat ini dinamakan juga analgetika perifer karena tidak mempengaruhi sistem saraf pusat, tidak menurunkan kesadaran atau mengakibatkan ketagihan. Efek samping dari analgesik adalah sakit perut dan tungkak lambung, mual dan kehilangan nafsu makan, gastritis dan pendarahan, gagal hati dan gagal ginjal. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu
Untuk obat analgesik antipretik, dianjurkan jangan terlalu mengkonsumsi obat ini secara berlebihan, dikarenakan dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.